pelaku usaha. Halo, Mas Muhammad Homaini. Selamat datang. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ada juga Mbak Yami Share. Wah, ada teman-teman depan datang. Oke, sambil menunggu semuanya, terima kasih yang udah join. Kita kumpul hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal ketemu pakar-pakar, bakal ketemu akademisi, bakal ketemu praktisi dari semua ya. Kita udah ketemu teman-teman dari pemerintahan, kita udah ketemu teman-teman dari berbagai lembaga. Kita ngobrol, kita sharing, kita menggali informasi. Gimana sih caranya meningkatkan profit kita, gimana caranya menghadapi kondisi yang saat ini terjadi. Hari ini judulnya adalah strategi beradaptasi UMKM di era digital. Seperti kita tahu kondisinya masih di dalam kondisi pandemi. Bahkan sebelum pandemi ya, sebelum pandemi, ketika masuk era digital, teman-teman UMKM mulai masuk ke dunia digital, mulai beradaptasi dengan marketplace, mulai beradaptasi dengan sosial media, mulai ada lagi pencatatan keuangan digital dan lain-lain. Semua hal itu sangat-sangat membantu pelaku UMKM. Memang belum semua pelaku UMKM sudah tergabung di digital, namun waktu sebelum pandemi kondisinya adalah kita masih beradaptasi dengan dunia digital. Begitu masuk kondisi pandemi, kayaknya digital ini udah satu keharusan, udah harus kudu wajib masuk ke dunia digital. Banyak sekali teman-teman yang memang kesulitan menghadapi kondisi pandemi karena memang biasanya mereka berhubungan langsung dengan customer melalui offline atau datang langsung ke tempat-tempat usaha teman-teman. Di saat kondisi pandemi itu udah harus berubah. Nah, berbicara tentang hari ini kita ketemu dengan teman dari lembaga keuangan. Beliau memang dalam kesehariannya ketemu langsung dengan pelaku-pelaku UMKM. Beliau dalam kesehariannya melihat kondisi langsung UMKM. Nah, maka hari ini akan kita undang ngobrol langsung dengan Bapak Octavian, Head of Consumer Departemen dari Bank Ganesha. Kita undang dulu ya. Sebentar. Oke. Wah, udah datang, Nih. Siap. Selamat sore, Pak. Halo. Selamat sore, Pak Patria. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Baik. Alhamdulillah, Pak. Aduh, itu penting banget nih ya sekarang dalam kondisi pandemi. Gimana, sehat semuanya, Pak? Di sana, Pak. Ya. Baik, Ya. Pak. Kita di sini kita kumpul-kumpul, Pak. Ini udah ada teman-teman pelaku-pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Jadi kalau boleh cerita sedikit perkenalan dari sahabat UMKM-nya dulu nih, Pak ya. Jadi sahabat UMKM ini, iya kita ada di 27 provinsi, Pak. Jadi mungkin belum semuanya gabung, nanti sambil jalan kita teman-teman gabung. Nah, kita mau ngorek-ngorek dikit, Pak, informasi dari Bapak. Bapak kan dari lembaga keuangan, dari Bank Ganesha, sering sekali ketemu dengan pelaku UMKM, melihat kondisi UMKM di lapangan seperti apa. Mungkin bisa di-share-share ke kami. Begitu, Pak. Ya. Gitu. Sebelumnya, salam buat sahabat UMKM dulu ya. Ya, perkenalkan, saya Octavian. Saya saat ini menjabat sebagai Head of Consumer Departemen di Bank Ganesha. Nah, mungkin bagi teman-teman sahabat UMKM, mungkin ada yang belum kenal dengan Bank Ganesha ya. Sedikit saya sekilas mengenai Bank Ganesha, boleh ya, Pak? Jadi Bank Ganesha itu beroperasi sudah cukup lama, dari tahun 1992. Dan saat ini sudah sebagai bank publik, jadi sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan kita ada tersebar di cabangnya, ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Medan gitu. Mungkin Pak Patria di sini ada followernya Bank Ganesha juga nih. Mungkin bisa cerita sedikit nggak tentang sahabat UMKM
biar teman-teman follower Bang Ganesha juga mengerti ini sahabat UMKM. Oke. Ya. Jadi sahabat UMKM, buat teman-teman yang memang belum join di komunitas sahabat UMKM, sahabat UMKM ini kita komunitas nasional untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Isinya teman-teman yang teman-teman pelaku usaha. Ada yang dari food and beverage, ada dari craft, ada dari fashion, ada dari sektor-sektor kreatif lainnya. Biasanya memang kita ada pemilik brand, ada penyedia jasa dan lain-lainnya. Kita kumpul-kumpul Pak. Jadi kita mencoba menjembatani, kita mencoba ngumpul bareng. Nanti ketika kita bisa ketemu dengan misalkan pemerintahan, ketemu dengan teman-teman korporat, ketemu dengan Bapak di sini dan lain-lain. Jadi kita mencoba bisa tumbuh bersama Pak. Itu misi utamanya sahabat UMKM adalah tumbuh bersama Pak. Begitu Pak. Baik. Oke Pak. Pak, ini kita udah pada ngumpul, kita buka aja Pak ya. Boleh Terima Pak, kasih. boleh. Ya, terima kasih untuk teman-teman sahabat yang sudah join di talk show sore ini. Hari ini tadi kita sempat bahas, hari ini membahas strategi beradaptasi UMKM di era digital. Ini yang pasti berguna banget nih buat teman-teman UMKM, jadi diikuti terus sampai akhir. Dan sebelumnya kita udah sempat posting juga di IG kita. Kita akan menjawab 10 pertanyaan dari teman-teman sahabat yang kemarin ikutan lomba. Lombanya itu dari 30 Agustus sampai 17 September. Semoga pertanyaan sahabat yang terpilih dan jawabannya bisa jadi pengetahuan dan manfaat untuk teman-teman yang nonton. Bukan cuma buat yang nanya, tapi buat yang nonton juga. Begitu. Baik Pak. Buat tadi juga saya belum perkenalkan diri Pak. Jadi saya sempilin dikit Pak. Maaf Pak. Nama saya Patria Firdausi Mabrur. Saya Head of Commercial dari sahabat UMKM. Jadi untuk teman-teman di sahabat UMKM mungkin sering bikin program, alhamdulillah sering kumpul bareng. Mungkin udah pada bosan lihat muka saya Pak. Sering banget kita bikin program bareng. Baik. Tema hari ini strategi beradaptasi UMKM di era digital. Tadi saya sempat sebutkan juga Pak, kondisinya memang dari dampak dari pandemi ini ya Pak ya, banyak sekali teman-teman yang penjualannya menurun. Terus kesulitan dari promosi, ada yang bahkan mati suri. Bahkan kemarin nih Pak, 2 bulan kemarin itu ketika kita baca, bahasa yang dipakainya itu adalah kehabisan nafas. Kasihan banget Pak ya, oleh pelaku UMKM yang F&B udah bertahan setahun setengah, tapi mau nggak mau ya apapun juga akhirnya kehabisan nafas. Itu ribuan pelaku usaha kehabisan nafas kayak gitu. Nah, kita bakal menarik banget hari ini kita melihat kontribusi teman-teman, nggak cuman di pemerintah doang, bahkan di swasta pun, di lembaga keuangan pun ikut turut membantu UMKM. Nah, kalau boleh Pak minta informasi, kenapa sih Bang Ganesha ini mengangkat temanya UMKM? Kenapa tertarik dengan UMKM Pak? Ya, jadi memang saya di sini kita sharing aja ya Mas. Jadi Iya. tidak bukan istilahnya lebih tahu mungkin dari teman-teman di lapangan yang lebih tahu, tapi dari sisi perbankan mungkin kita bisa saling sharing, mungkin siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman UMKM ya. Memang kalau melihat kondisinya benar sekali Pak Patria. Jadi memang kondisi pandemi saat ini banyak sekali usaha UMKM yang terdampak gitu ya. Dan saya memang pernah sering terlibat juga kunjungan ke beberapa lokasi UMKM, terutama yang mikro yang memang terbiayai itu. Memang kondisi tahun lalu itu ya banyak yang usahanya berhenti bakal gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan survei dari Bank Indonesia ya, mungkin kalau pernah baca di bisnis.com diterbit di 19 Maret 2001 ya, itu ada 87,5% UMKM yang terdampak gitu ya. Dan menurut bisnis.com tersebut 92%-nya itu 93%-nya itu terdampak dari sisi omset gitu Pak gitu. Nah, jadi memang kalau kita angkat tema terkait digitalisasi ini memang sangat relevan sih ya gitu ya. Nah ini kalau dari sisi kenapa kita tetap harus dukung UMKM kan, karena memang
kita berdasarkan data kita tahu ya bahwa dari sejak tahun 2019 tuh ya, kalau dilihat di data Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri itu salah satu yang kontribusinya terbesar untuk perekonomian Indonesia ya, dan menyumbang 7.000 triliun ya dari PDB-nya Indonesia gitu. Dikarenakan memang jumlah pelakunya banyak dan ada 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang totally menyerap lapangan kerja cukup besar ya, 100 juta lebih. Oleh karena itu memang dari kita memang ya kita perlu dukung dengan melakukan ya salah satunya kegiatan seperti ini untuk saling sharing lah untuk biar membantu teman-teman UMKM juga. Nah, sedikit kalau dari sisi perbankan mungkin saya informasikan ya bahwa dari sisi pemerintah memang banyak mendukung untuk recovery terkait pandemi ini ya. Mungkin kita bisa lihat dari tahun lalu sudah pernah di-launch itu yang kebijakan stimulus perekonomian dari OJK itu yang terkait UMKM yang usahanya terdampak pandemi ya, jadi bisa mengajukan relaksasi seperti restrukturisasi kredit seperti dengan penundaan pokok atau penundaan pokok dan bunga atau perpanjangan jangka waktu atau mungkin juga bisa penurunan bunga dan sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat nanti ada di PUJK-nya nomor 11 dan diperpanjang yang nomor 48 sampai dengan 31 Maret 2002 sih programnya. Kemudian untuk selain itu keluar lagi yang baru, ini baru itu tentang kalau kebijakan terkait rasio pembiayaan inklusif makro prudensial, jadi RPIM namanya. Jadi bank-bank sekarang memang diwajibkan untuk menyalurkan ke segmen UMKM. Nah, itu targetnya tahun Juni 2002 ini harus minimal 20%. Nah, itu bertahap tahun depan akan naik 30 dan selanjutnya. Jadi memang ya mau nggak mau bank harus menyalurkan kredit ke UMKM gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin kita pernah dengar yang program seperti Bangga Buat Indonesia gitu. Jadi salah satu juga sering diserukan di sosial media juga untuk edukasi online yang bisa diakses oleh umum gitu. Jadi ini juga bermanfaat juga untuk UMKM gitu Pak Patria. Iya, ini luar biasa sekali Pak. Memang dukungan pemerintah di kondisi saat ini ya buat UMKM. Ini teman-teman juga banyak yang alhamdulillah udah ikut dalam beberapa program yang diturunkan. Pasti ada yang beberapa yang bentuknya tadi relaksasi, ada juga yang bentuknya ikut program-program kayak Bangga Buat Indonesia, masukin logo-logo Bangga Buat Indonesia ke campaign-campaignnya. Nah, kalau ngomongin dukungan tadi dukungan pemerintah, sekarang boleh tahu nggak dari Bank Ganesanya sendiri Pak, udah ada program apa aja, mungkin dukungan apa aja selama pandemi buat UMKM Pak? Ya tentunya kalau Bank Ganesha kita mendukung dari sisi penyediaan produk UMKM ya, jadi untuk pembiayaan ataupun dari sisi untuk transaksi atau layanan. Jadi seperti misalnya kalau untuk produk simpanan ya, mungkin kita ada tabungan Bank Ganesha, ada deposito, ada giro ya. Ya ini bunganya cukup ringan, bunganya biayanya cukup ringan dan suku bunganya cukup kompetitif ya. Itu untuk sisi simpanan. Kemudian juga dilengkapi dengan adanya layanan untuk transaksi seperti internet banking, kemudian juga untuk mobile banking. Saat ini kan memang transaksi kan harus ya lebih online ya, jadi agar menghindari kontak langsung. Nah, Bank Ganesha juga menyediakan layanan mobile banking namanya Bangga, itu bisa di-download di App Store atau di Play Store ya. Kemudian juga ada e-wallet, ada layanan untuk pengiriman uang ya, ada pembayaran pajak, safe deposit box, ada layanan ekspor impor gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang terkait modal kerja nih yang biasanya yang buat kebutuhan teman-teman di UMKM ya. Ya, itu kita ada pinjaman buat modal kerja. Itu ada pinjaman rekening koran, mungkin pernah dengar, ada yang namanya short term loan ya, pinjaman jangka pendek, ada juga namanya fixed loan yang jangka panjang gitu. Jadi fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk yang teman-temannya UMKM yang modal kerjanya fluktuatif ya, tiap hari butuh untuk setiap hari, nah itu lebih cocok untuk yang pinjaman PRK namanya, modal rekening koran. Jadi
diberikan fasilitas rekening koran yang bisa untuk ditarik gitu nanti, yaitu bisa kapan aja, jadi bisa menggunakan cek atau BG gitu ya. Jadi ini sangat membantu untuk transaksi gitu ya. Nah, di luar yang itu ada juga yang sifatnya lebih tidak fluktuatif, jadi yang musiman gitu, jadi namanya short term loan, jadi pinjaman jangka pendek. Jadi penarikannya berdasarkan kebutuhan, jadi ada underlying-nya nanti diajukan ke bank, diberitahukan ke bank dulu, kemudian akan diajukan untuk pencairannya bisa bertahap atau sekaligus, kemudian pembayaran bunganya bisa bulanan atau sekaligus di akhir. Nah, untuk yang lebih ke investasi ya, atau mungkin yang untuk modal kerja yang sifatnya permanen, bisa menggunakan fasilitas namanya fixed loan. Itu lebih sifatnya jangka panjang. Jadi itu selain itu juga ada yang buat kredit ekspor gitu ya, ada juga buat trust receipt itu untuk import barang, untuk pengeluaran barang dari pelabuhan gitu ya. Nah, di luar itu juga Bank Ganesha menyediakan juga untuk yang sifatnya modal kerja tidak langsung. Jadi seperti misalnya bank garansi, itu buat penjaminan. Jadi kalau ada teman-teman UMKM yang punya proyek untuk tender atau kontraktor, itu bisa menggunakan garansi. Biasanya kan diminta ada bank garansi ya dari bank. Kemudian juga ada LC untuk transaksi ekspor impor ya. Ada SKBDN atau namanya itu surat kredit berdokumen dalam negeri, itu LC lokal. Jadi untuk yang sifatnya pengiriman barang atau pembelian barang yang di lokal gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi dari sisi produk dan layanan. Nah, sekarang dari sisi untuk proses gitu ya. Ya, Bank Ganesha prosesnya juga cukup fleksibel. Di kita teman-teman mungkin ada, kalau mau mengajukan pinjaman itu ya seperti ada standar umum gitu yang simple gitu, nggak terlalu ini. Jadi data identitas diri, ada data identitas perusahaan, kemudian ada data keuangan dan data jaminan gitu ya. Kemudian kalau untuk dari sisi untuk persyaratan kreditnya itu biar lancar lah gitu tipsnya gitu ya. Kemarin saya lihat juga ada beberapa pertanyaan kita rangkum terkait itu ya. Mungkin yang perlu diperhatikan pertama pada saat pengajuan, mungkin pastikan dulu riwayat pinjaman yang dimiliki bagus. Jadi kalau misalnya ada pinjaman yang masih belum menunggak, diselesaikan dulu gitu biar prosesnya lancar. Kemudian dari sisi persyaratan yang diminta bank harus dipenuhi, dan yang paling penting lagi adalah mengajukannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi bank akan melihat kalau misalnya pengajuannya di luar kebutuhan juga pasti akan di reject seperti itu. Nah, untuk pinjaman selain ini yang jaminan ada juga yang sifatnya yang tanpa jaminan, itu kayak KTA. Kalau KTA ini kita perlu bekerja sama dulu dengan B2B-nya, jadi atau mungkin ada sarana komunitasnya gitu yang bisa kita kerjasama untuk mitranya gitu, kemitraan. Nah, kalau dari sisi bunga ya cukup kompetitif sih, up to ya, ada yang 13 dari 15 tergantung kondisinya nanti itu dari sisi bunga. Untuk biaya ya, biasa ada biaya kredit juga ya. Ya, biasanya ada biaya provisi, biaya admin ya, ada apalagi misalnya biaya notaris ya, kayak gitu standar lah ya. Jadi ada untuk asuransi dan lain-lain gitu. Nah kalau dari sisi, ada juga yang bertanya mengenai apakah ada pendampingan. Nah, kalau dari bank biasanya itu dari marketing kita akan rutin kunjungan. Jadi itu untuk monitoring pinjamannya. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk pendampingan secara bisnis ya mungkin dari sahabat UMKM lah mungkin bisa lebih berperan gitu ya. Ya. Nah, kembali ke dukungan tadi ya, Bang Ganesha. Jadi kalau Bank Ganesha juga melakukan restrukturisasi ya untuk segmen UMKM ya. Jadi kita cukup banyak, hampir di 34.000 tahun lalu ya. Kalau tahun ini totalnya hampir sekitar 55.000 dan kebanyakan di segmen mikronya gitu ya. Jadi itu mungkin dukungan dari Bank Ganesha ya untuk UMKM yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. 55.000 debitur nih Pak ya? Ya, cukup banyak Pak. Wah, ya. UMKM tuh banyaknya Pak? Iya Pak, tapi mayoritas di mikro Pak, banyak kan Pak. Nah, tuh buat teman-teman yang udah dengar tadi, produknya banyak banget produk, dan memang rata-rata juga yang
saat ini jadi debitur adalah memang pelaku-pelaku UMKM juga. Jadi bisa nanti dipelajarin lagi, nanti dicari. Tadi ini banyak yang nanya juga, saya punya program butuh banget support dan lain-lain. Nah ini langsung ada bapaknya di sini, nanti bisa di. Tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan juga banyak, nanti di akhir-akhir kita tanyakan kayak gitu. Nah, di mana aja sih Pak Bank Ganesha Pak saat ini Pak? Kita ada di Jakarta, ada di Tangerang, Surabaya, dan Medan, Pak. Gitu. Nah ini mungkin bisa cerita dikit ya Pak. Kalau secara fisik kita hanya 4 kota ya Pak, dengan 13 cabang gitu ya. Tapi kita dalam rangka untuk mendukung UMKM ini kita berkolaborasi Pak. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa mitra ya, baik yang sifatnya berbasis online maupun juga yang berbasis segmen UMKM gitu. Jadi kita ada kerjasama seperti dengan fintech juga yang berbasis dengan UMKM. Jadi kita membiayai mitra-mitra yang binaan mereka gitu. Mungkin pernah dengar Amarta Mikro Fintech, kita juga biayain, ada mungkin Danaim juga dan lain-lain gitu. Nah ini membuktikan bahwa era digital ini ya kesempatan baik untuk mengembangkan bisnis gitu ya, dan juga bagi Bank Ganesha untuk melakukan transformasi digital juga melalui layanan berbasis online ya, seperti tadi mobile banking, ada internet banking, ada kartu ATM debit, kita ada juga e-wallet, ada live chat dan lain-lain ya. Nah itu semua akan terus berkembang ya sesuai kebutuhan ke depannya gitu ya. Gitu. Jadi teman nasabah nggak harus repot-repot tuh data ke cabangnya Bank Ganesha gitu. Nah kan dengan produk digital gitu, misalnya saya kan di Depok nih Pak. Buat teman-teman yang ada di Depok, di sini ada Jakarta, Tangerang, Surabaya dan Medan. Apa bisa gitu ikut layanannya Bank Ganesha, tapi kita nggak ada di 4 kota itu Pak? Masih bisa ya? Iya. Ya kalau untuk kalau sudah mempunyai layanan mobile banking bisa transaksi Pak. Jadi bisa lewat online, jadi gitu. Seperti itu. Nggak masalah ya di luar 4 kota itu ya Pak ya. Digital sih ya. Oke. Ngomong-ngomong digital Pak, sesuai dengan materi kita mau masuk ke pembahasan digital. Bapak nih yang sehari-harinya ketemu dengan UMKM, gimana sih Bapak ngelihatnya hubungan UMKM dengan era digital saat ini Pak? Ya, jadi memang kalau ngomongin digital ya, berarti kita kan ngomongin tren ke depannya gitu. Hal ini kan bisa dilihat dari perkembangan penggunaan internet dan smartphone di Indonesia gitu ya. Jadi di tahun 2019 saja sudah ada 175 pengguna internet di Indonesia, dan juga ada 160 juta pengguna sosial media, jadi banyak sekali ini ya. Dan rata-rata orang Indonesia itu ternyata kalau pakai internet tuh 7 jam sehari, itu ada berdasarkan survei, dan kalau medsosan itu 3 jam per hari gitu ya. Jadi kita tahulah itu jam berapa itu kan kalau di luar jam kerja. Nah dari transaksi e-commerce saja di 2020 itu tembus 260 triliun. Ini belum termasuk transaksi yang offline ya. Jadi nantinya memang yang offline pun bisa beli jadi lewat online. Jadi ini membuktikan bahwa potensi ekonomi ke depan itu memang ke arah digital gitu. Jadi kenaikan transaksi digital ini memang salah satu didorongnya oleh karena ada pandemi ini Pak. Gitu. Jadi di mana memang ada perubahan perilaku dari konsumen dan ke arah digital gitu ya. Dan juga banyak sekali bisnis yang mau nggak mau jadinya harus digital nih, kepaksa ya. Contoh kayak hari ini kita bisa meeting lewat online, ini juga salah satu digital nih. Mungkin sekolah kan udah mau nggak mau jadi sekolah online gitu ya. Dan belanja akhirnya online, menghindari ketemu langsung ya, fisik, ketemu banyak orang. Jadi sehingga selama pandemi ini ya memang banyak pelaku usaha yang terdampak secara penurunan omset dikarenakan memang ada perubahan perilaku konsumen ini Pak. Nah ini juga tapi good news memang ada sebagian kecil yang justru mengalami peningkatan omset ya. Nah ya mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih strategi bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Dan untuk bisa bersaing ke depannya, ya kita perlu adaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan digitalisasi dalam proses seperti misalnya proses dalam digitalisasi proses, atau mungkin digitalisasi di sisi pemasaran, atau mungkin distribusi dan pembayaran. Jadi memang kalau kita bilang memang sangat relevan sih tema kita hari ini gitu. Gitu Pak. Betul Pak.
di rumah aja kayaknya sekarang. Anak saya kalau mau ngapa-ngapain online, istri saya belanja-belanja udah pakai HP, saya juga udah malas mana-mana, udah pakai HP aja, meeting-meeting online, semua jadi online gitu. Di teman-teman Kantor-kantor di sepi, sahabat Pak. UMKM, ya, Banyak kan kantor-kantor sepi sekarang, Pak. iya, jadi Kantor semuanya online, Pak. online. Mau nggak mau, kudu udah wajib. Akhirnya teman-teman di member kita juga Pak di sahabat UMKM, akhirnya yang uh, udah duluan bertransformasi digital, malah omsetnya naik. Ternyata ketika kita ngobrol, wah saya penjualan malah naik mas, ketika lagi ke dalam kondisi pandemi, karena dia udah ready, udah prepare, emang semua channel digital dia masuk gitu, marketplace dia ada, food delivery dia masuk juga, dan lain-lain, catatan keuangan udah digital semuanya. Akhirnya bisa malah bukan survive ya, kalau survive angkanya gitu-gitu aja, malah tumbuh deh. Adaptasi digital tuh malah menumbuhkan, itu luar biasa sekali. Dan ya kondisi yang saat ini jadinya udah kewajiban ya, bukan lagi saran, udah wajib, harus ayo semuanya pada pindah ke digital. Baik Pak, ini kita mau ini dulu Pak, mengumumkan dulu, kita ada kemarin kita ada lomba, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tampung selama beberapa hari. Jadi mau ngobrol dulu. Terima kasih buat semua peserta yang udah kirim pertanyaan. Udah lebih dari 60 peserta yang udah kirim itu udah punya channel online untuk usahanya. Nah, ini salah satu orang-orang yang tadi Bapak sebutkan, yang 7 jam dipegang handphone Pak. Mereka rajin, dan begitu ngelihat postingan mereka bertanya juga di sini kayak gitu. Ini mereka udah siap untuk era digital nih. Nanti kita pilih pertanyaannya. Oke. Kita baca pertanyaannya, udah masuk di saya Pak. Jadi kita saya bacakan pertanyaannya, nanti Bapak coba jawab aja Pak ya. Boleh, Oke. boleh Pak. Siap. Untuk pertanyaan pertama masuk dari Susalvia Benandri. Usahanya jamu Mas Inu. Oh, ini luar biasa, jualan jamu. Biasanya gendong-gendong, ini jualan jamunya di IG Pak. Jamu_Mas Inu. Pertanyaannya, mengapa transformasi digital sangat penting dalam dunia bisnis? Silahkan dijawab Pak. Oke, ya jadi memang ini kalau kita lihat sejarah ya, mungkin dulu kita kenal yang namanya penemuan yang mesin uap ya, untuk proses produksi ya, efisien dan murah itu. Jadi itu mungkin kita bisa diklasifikasikan ada namanya era industri 1.0 gitu ya. Nah itu kemudian kan berkembang di era industri 2.0 yang kemudian ada penemuan listrik, ada apalagi produksi, sehingga produksi makin massal, makin banyak gitu ya. Kemudian juga ada era 3.0 yang masuk, ada komputer, robot, elektronik gitu ya. Nah ini mulai menggantikan yang sebelumnya. Jadi mungkin yang pakai yang lebih manual mulai tergantikan dengan komputer. Nah terus zaman berubah lagi nih. Sekarang udah masuk ke 4.0, di mana era digital ini lebih ke arah sekarang informasi jadi ya. Jadi kalau mungkin yang sekarang lebih terkenal, mungkin pernah sedikit kita dengar ada big data, artificial intelligence, itu udah tidak asing lagi gitu ya. Nah ini hal ini seperti ini memang di era digital ini banyak banget yang dulunya relevan sekarang sudah tidak relevan. Jadi makanya kita harus melakukan perubahan seperti tadi, transformasi tadi ya. Jadi memang banyak contoh bisnis zaman dulu mungkin bisa dicatat secara manual ya, mungkin sekarang sudah menggunakan komputer semua gitu. Jadi salah satu hal contoh bahwa memang transformasi digital ini sangat penting sekarang, apalagi di dunia bisnis gitu ya. Gitu. Bahkan udah bukan di komputer lagi, di handphone kali Pak, di tangan sendiri ya Pak ya. Benar, udah banking di tangan sekarang. Luar biasa. Oke, itulah pentingnya transformasi digital di dalam dunia bisnis. Oke Pak, pertanyaan kedua Pak, dari Andriani di Bekasi, pemilik usaha Mnes dan Pagi Indonesia, Mnes Innovation, IG-nya mnes.live. Pertanyaannya adalah, apakah UMKM di Indonesia khususnya sudah lama akan tergerus dan mati dengan adanya perubahan menuju era digital? Nah ini Pak. Ya selama pandemi sih memang kita
bisa lihat bahwa memang banyak pelaku usaha yang terdampak ya, tadi sudah disebutkan bahwa, tapi ada juga yang sebagian kecil kan yang mengalami peningkatan omset gitu ya, saat pandemi gitu ya. Nah, dan itu kan tadi penyebabnya salah satu adalah karena ada perubahan perilaku konsumen yang ke arah digital ya. Nah, mungkin yang menarik era digital ini justru adalah kesempatan bagi siapa saja gitu, bagi pemain lama maupun pemain baru. Jadi kalau dulu banyak yang bilang mau usaha susah ya, harus punya modal besar ya. Nah, kalau sekarang kan harus punya barang lah gitu, harus punya tempat. Ya. Kalau zaman online sekarang kan cukup modal handphone gitu ya, terus internet gitu, dan sudah bisa mulai usaha. Jadi sudah bisa jualan pakai sistem reseller gitu ya, atau pre-order atau apa gitu, atau dropship gitu ya. Nah, dari sisi promosi, kalau dulu kan beriklan butuh dana gede, karena kan harus pasang media di koran atau di majalah atau billboard gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya promosi online kan tidak banyak jadi banyak pilihan gitu media yang untuk beriklan gitu, yang terjangkau dari sisi biaya gitu. Contoh populer mungkin bisa manfaatin iklan di Google gitu ya, atau di iklan Facebook, iklan Instagram dan sebagainya. Dan jadi tidak perlu dana yang besar mulai beriklan ya, bahkan untuk budget puluhan ribu sudah bisa kita beriklan di online gitu ya. Jadi pemain lama yang tadinya hanya jualan offline gitu, sekarang ini ya harus gimana ya, harus terus menambah jalur distribusi termasuk online, supaya ke konsumennya tuh lebih mudah untuk membeli produk gitu. Bahkan sekarang tuh pembayaran juga udah melalui online juga gitu ya. Jadi mungkin kalau dibilang akan tergerus ya, kalau menurut saya tadi seperti tadi Pak, jadi harus kita berubah, kalau enggak kita akan tertinggal gitu, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu kali ya, menurut pendapat saya ya Pak. Ini ya bahasa simpelnya adaptasi atau mati kali Pak. Iya benar gitu. Gitu. Kalau boleh cerita sedikit Pak, jadi di kita tuh ada pelaku usaha senior, pemilik siomay, siomay Pak Edi namanya, usianya udah cukup dewasa, udah cukup lanjut, udah punya cucu dan lain-lain, udah umur 60 ke atas. Namun beliau bertransformasi digital, jualannya lewat akses digital, dan alhamdulillah sekarang anaknya ada yang sekolah di Bulgaria. Padahal beliau memulainya dengan kios kecil. Dan betul kata Bapak, ketika bertransformasi digital, punya channel lebih luas, bisa tumbuh. Nah, ada kasus-kasus seperti itu di sahabat UMKM juga Pak. Mungkin sedikit sharing saja Pak. Baik, ya, jadi pertanyaan ketiga Pak. Iya Pak. Oke, baik. Ketiga dari Elva Nurfi Meisari di Bekasi juga tadi, Bekasi juga nih. Usahanya Camil Shop, ini camilan frozen food. IG @camil.shop. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah untuk memulai mempromosikan produk kita ke dunia online, Pak? Silakan, Pak. Iya. Ya, langkah pertama mungkin yang kita harus mulai dengan melakukan itu ya, profiling produk atau layanan yang akan kita promosikan gitu. Jadi setelah kita lakukan profiling, kemudian kita pilih nih media apa yang cocok untuk promosi produk kita tadi gitu. Kita pilih yang mana media online yang cocok dengan target audiensnya gitu, pengguna internet. Jadi seringnya melihat media apa nih untuk produk kita, misalnya kayak frozen food ya, Ibu Elva ini kan sudah punya IG ya, bagus. Nah, setelah punya akun medsos ya harus sering buat konten gitu ya. Fotonya juga harus yang bagus, kemudian sehingga bisa meningkatkan selera makan gitu ya. Nah, top 5 kalau mau pilihan misalnya mau iklan kemana aja, jadi bisa ada top 5 media sosial ini yang di Indonesia yang bisa jadi pilihan, seperti YouTube, WhatsApp ya, Facebook, Instagram, Twitter gitu ya, ada banyak lagi. Jadi mungkin bisa manfaatkan itu. Jadi sederhana aja Bu, jangan perlu terlalu rumit gitu ya. Nah, tuh bagus banget tuh buat Ibu Elva Nurfi. Tuh, channel-channelnya banyak banget, silahkan dicoba. Kalau sekarang udah di IG, tadi kata Bapak masih banyak yang bisa ditelusurin, itu bisa dicoba lagi. Gitu. Baik, Pak. Pertanyaan keempat, Pak. Dari Ina Oktaviani di Tulungagung. Nah, ini mulai agak menjauh. Tadi dari Bekasi, sekarang kita ke Tulungagung.
Usahanya Wow. Alifa Craft, kerajinan rajut. Nah, ada FB-nya, ada IG-nya juga. Pertanyaannya, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh UMKM terkait masalah pemasaran dan branding produk agar usahanya lebih dikenal masyarakat luas di era digital ini. Sedangkan pemilik usahanya belum memahami dunia digital. Nah, silakan Pak. Oke. Ya, jadi menentukan konsep branding produk ya untuk segmen seperti apa pembelinya gitu ya. Apakah pria, wanita, produknya apa premium atau yang mass gitu ya. Bisa juga melihat cara promosi produk sejenis tuh seperti apa kompetitor. Jadi diusahakan bikin apa ya diferensiasi produknya. Jadi uniknya apa gitu yang sehingga produk kita itu punya ciri khas gitu. Jadi, nah untuk memahami digital mungkin sekarang bisa banyak jadi ada di YouTube, ada webinar atau ada training yang ada ya. Jadi mungkin kegiatan komunitas salah satunya ya seperti kegiatan sahabat UMKM ini. Nah, gimana kalau misalnya pengusahanya nggak punya waktu? Nah, ya mau nggak mau ya kita bisa pakai jasa digital marketing sekarang ya untuk iklan di media online gitu ya. Nah, ya, adapun media online yang umum diakses dalam mengimplementasikan strategi pemasaran digital itu seperti website gitu ya, blog, juga ada sosial media. Mungkin ada juga yang tahu tentang search engine marketing, ada search engine optimization gitu ya. Ada apa email marketing, content marketing atau dan apps development lah seperti itu. Jadi bisa dipelajari gitu ya di medianya sekarang sudah terbuka gitu, tinggal kita bisa belajar lewat YouTube tadi ya. Ya, siap. Baik Pak. Jadi buat yang belum paham dunia digital, silahkan dipelajarin yang tadi disebutkan, banyak sekali. Tidak ada kata terlambat. Kemungkinan besar setelah pandemi masyarakat juga masih bakal tetap digital. Udah trennya ke sana. Sejak pandemi digitalan begitu beres pandemi ya tetap udah kebiasaan pesan pakai HP dan lain-lain. Jadi pelajarin, betul Pak. Offline malah jadi kebiasaan baru Pak. Ini memang tren market. Baik, pertanyaan kelima dari Ibu Kamera. Nah, ini aktif sekali nih Ibu Kamera juga di Sahabat UMKM. Namanya unik amat. Dari Kembangan, Jakarta Barat, usahanya kuliner, penyedia nasi box, snack box, nasi bakar. Ternyata yang kartu pengetupang ini ada di IG-nya @dapurkamera_. Pertanyaannya Pak, bagaimana caranya menghadapi era digital? Karena saya sudah merasakan di marketplace tapi sepi. Bagaimana cara meningkatkan penjualan di marketplace agar jualan saya bisa laris dan dikenal orang? Dan bagaimana caranya untuk menarik konsumen agar mereka tertarik dengan jualan saya? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, jadi itu mungkin juga kendala banyak orang juga ya mungkin karena ya kita harus tahu juga kalau kita punya toko online di marketplace ya kita tetap harus aktif di media sosial. Jadi kalau kita punya toko offline kan kita buka toko tiap hari gitu ya. Ya harus biar orang bisa mampir lihat. Nah, begitu juga kalau di online ya. Kalau kita punya toko online yang aktifnya kita perlu aktif juga gitu. Jadi kita bisa manfaatkan fitur iklan di sistemnya gitu. Jadi bisa dimanfaatkan agar produknya bisa lebih tampil gitu sering. Jadi orang banyak lihat gitu sehingga konsumen tertarik ya. Nah, jadi bisa juga kita bikin program promosi yang menarik seperti diskon gitu ya, memanfaatkan momen khusus misalnya kayak kalau di yang sekarang itu kan lagi tren kan Harbolnas gitu ya, Hari Belanja Online Nasional gitu. Atau Harpelnas, Hari Pelanggan Nasional, promo Hari Raya, kolaborasi dengan Selegram dan lain-lain. Nah, itu salah satunya juga meng-create traffic gitu. Jadi dengan demikian produk kita itu lebih dikenal, lebih dilihat sehingga akan banyak followernya, akan banyak juga yang ordernya seperti itu. Tentunya seperti itu sih hukum alamnya ya. Kalau sepi kan berarti nggak banyak yang datang, yang lihat. Nah, seperti itu juga di online seperti itu. Jadi nggak banyak yang berkunjung di toko online-nya seperti itu Mas. Nah, ini kita harus pikirkan gimana caranya biar
banyak pengunjung di toko online kita. Nah itu tadi seperti salah satu apa yang kita manfaatkan seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuman buka akun di marketplace sudah gitu didiemin ya Pak ya? Iya Harus gitu. Jadi harus ada aktivitasnya juga. betul. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang sempat dengar dari pembahasan sebelumnya seperti bahas di channel gitu kan. Jadi walaupun marketplace-nya udah dibuka, tadi seperti Bapak bilang, sosial medianya aktifin, mungkin nanti channelnya bisa diarahkan ke marketplace-nya buat transaksi gitu ya. Oke banget tuh. Tuh. Oke, baik itu dari kita bahas. Ya seperti itu, bahkan sekarang online dimanfaatkan juga buat offline juga gitu. Betul. Baik, itu tadi dari Ibu Kamera. Selanjutnya ini pertanyaan ke-6 Pak. Dari Nida Rahmatinisa, usahanya sambal rujak kemasan. IG-nya @cenghar.id. Ini orang Sunda berarti, cenghar.id. Pertanyaannya, saya sedang mempersiapkan untuk memulai usaha di sosial media. Saya juga sedang menyiapkan konten saya untuk sosial media Instagram. Jadi masih kosong. Ini udah ada IG-nya deh Pak. Nih. Sebelumnya saya hanya jualan lewat WhatsApp dan dari mulut ke mulut. Dan juga offline. Bagaimana cara kita sebagai perintis bisnis yang benar-benar dari awal atau 0 follower di sosial media untuk meningkatkan engagement pengunjung kita dan konsisten untuk menarik para pelanggan, sedangkan kompetitor sangat banyak. Sedangkan jika kita mau membeli suatu produk, pasti lebih memilih toko yang sudah banyak pengunjungnya, ya juga sih. Bintangnya atau followernya karena lebih meyakinkan. Nah, mungkin ada saran Pak, silakan Pak. Ya, jadi memang kalau memulai sesuatu ya nggak bisa langsung besar gitu ya. Jadi memang ada perjuangan di situ dan ya kita bisa mulai dulu dari yang circle terdekat kita dulu seperti keluarga, saudara, teman. Jadi untuk like, share gitu, testimoni. Nah nanti pelan-pelan followernya akan makin bertambah, makin banyak gitu ya. Mulai dari nol gitu ya. Yang penting pokoknya kitanya jangan patah semangat gitu. Jadi terus aja gitu. Ya pasti bisa seperti itu. Oke. Jadi ini masalah konsistensi apa ya? Iya benar Pak. Pantang menyerah. Posting aktif kayak gitu-gitu betul. Oke tadi didengar juga nih. Circle terdekat dulu. Oke keluarga dulu, teman-teman dulu, mungkin tetangga, pacar, mantan dan lain-lain ya Pak ya. Silakan untuk like, share, dan testimoni. Betul. Baik, itu tadi jawabannya. Masuk ke pertanyaan ke-7, Pak. Dari Iwayan Widayana, dari Kintamani Bangli, di Bali. Waduh, nih teman-teman Bali. Udah, ikutan juga ya. Usahanya NK Fashion, kardigan multifungsi. Oke, baik. Ini ada di IG-nya juga. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar produk baru yang kita jual dalam memulai usaha dapat mencapai puncak tren industri melalui media digital seperti website, Instagram, dan lain-lain. Karena media digital yang baru dirintis, tentunya baru sedikit followernya. Oh ini akunnya berarti ya. Karena baru dirintis, jadi akunnya followernya dikit nih, belum mendapat pemikiran masyarakat. Silakan Pak. Ya tadi mungkin ini agak berhubungan dengan yang tadi ya. Tapi mungkin kalau mau cara instan, memang bisa dengan cara menggandeng pihak lain yang figurnya udah terkenal seperti itu, atau memanfaatkan tren yang sedang naik daun gitu atau yang sedang viral. Jadi dengan demikian jadi kan meng-create followernya lebih banyak jadi kalian bisa memanfaatkan itu bisa cara cepatnya sih. Bayar influencer gitu Pak ya? Ya, bayar influencer misalnya atau selebgram. Oke, betul. Langsung cara cepat untuk yang tentu saja punya modal atau memang mempersiapkan. Betul, pasti ada. Memang antara effort dan modal nanti disesuaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini masih jauh juga nih kita dari Bali, kita ke Karanganyar. Pertanyaan ke-8 dari Rova Nurrohma. Ini Jago Frozen Mart. Ini menyediakan frozen food. Pertanyaannya,
langkah pendekatan digital seperti apakah yang sebaiknya digunakan UMKM baik secara produk atau secara personal untuk menciptakan pembeli yang tidak hanya sekali membeli tetapi loyal atau bahkan bisa mempromosikan produk kita. Nah, ini tentang loyalitas, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi memang banyak sih program loyalty namanya, kalau di bank juga kita lakukan hal seperti itu. Jadi memang tadi melalui promo seperti itu, tapi yang paling penting adalah membangun database untuk pelanggan yang bagus. Jadi kita perlu identifikasi pelanggan kita itu yang loyal itu siapa. Kemudian kita perlu bikin database dan kemudian kita perlu interaksi dengan mereka terus gitu melalui program-program seperti program membership gitu ya, program member get member atau yang referral dan lain-lain yang mana tentunya kalau orang puas dengan produk kita atau tentunya dia akan cerita kan begitu kan. Nah ini kan sebenarnya iklan-iklan yang gratis juga gitu kan, orang akan cerita gitu, beli di sini aja nih, beli sini aja nih, online aja nih sini gitu ya. Itu kan gampang sekali sekarang, tinggal share aja gitu ya kan. Nah jadi ya seperti itu. Jadi kita harus menciptakan database untuk pelanggan loyal kita tadi seperti itu. Jadi itu yang kita harus jaga gitu, karena itu yang aset kita lah gitu menurut saya gitu. Itu yang selalu kelupaan sih, Pak. Jujur aja saya juga dalam usaha saya ketika jalan usaha udah sibuk bikin produk, udah senang lihat uangnya, udah sibuk kelupaan bikin database pelanggan. Ya begitulah. Mungkin harus dimulai ya, Pak. Ya memang itu ya perlu stop and think lah, artinya kita harus tahu yang kita lakukan apa, mungkin evaluasi jadi kita bisa perbaiki yang sudah bagus gitu. Buat Ibu Rofa ya tadi ya. Nah, Ibu Rofa mungkin udah saatnya memulai membangun database pelanggan. Baik. Sekarang kita ke pertanyaan ke-9, Pak, dari Fahrudin Alfian Dinuha dari Yogyakarta. Usahanya Retrocraft. Itu kerajinan tangan dari kulit vinil, Pak. Baik, pertanyaannya. Hadirnya e-commerce akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Namun ternyata pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam menjalankan upaya digitalisasi. Masih banyak pelaku usaha yang belum berhasil menjalankan upaya digitalisasi pada bisnis mereka. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam menghadapi upaya digitalisasi dan bagaimana cara efektif dalam menghadapi kendala tersebut? Nah, ini Bapak ketemu 55.000 pelaku UMKM, mungkin boleh cerita Pak apa aja kendala-kendalanya selama ini yang Bapak lihat. Silakan Pak. Ya. Ya memang kalau di kaitannya sama digital ya, jadi artinya ya kita harus siap dengan kendala juga yang timbul gitu ya. Jadi misalnya kalau kita harus sigap dengan merespon misalnya berbagai pertanyaan konsumen kapanpun, dimanapun ya, melalui online tadi. Nah hal ini tentunya berbeda dengan konsep pemasaran tradisional yang umumnya hanya menjangkau calon pelanggan pada area yang terbatas gitu ya. Jadi pemasaran digital didorong untuk bisa menembus wilayah yang sebenarnya tidak pernah kita bayangkan gitu loh. Nah, e-commerce ini membuka kesempatan yang lebih besar untuk UMKM tumbuh. Jadi sisi produksi UMKM juga harus siap untuk jika ada potensi permintaan yang banyak gitu ya. Jadi dari awal mungkin serba manual. Jadi diperlukan juga untuk memanfaatkan teknologi agar produksinya bisa lebih cepat. Ya, banyak yang nanya gimana caranya jualannya bagus, tapi mungkin harus didampingi siap-siap kalau pesanannya tiba-tiba banyak. Takutnya banyak pesanan tapi nggak siap menjawab pesanan itu ya. Aduh, ntar bisa balik. Betul. Baik Pak. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Dari Tan Sri Herawati di Tangerang. Usahanya How Institute Pendidikan. IG-nya how.institute. Pertanyaannya adalah, apakah tempat usaha yang strategis saat ini masih diperlukan
pada saat pemasaran via digital sedang booming saat ini. Karena place is a cost. Betul. Silakan Pak. Ya, ya memang walaupun place is cost ya, saya rasa namanya juga bisnis ke depan tidak bisa full online ya. Jadi tidak semua bisnis bisa full on digital gitu. Jadi sekarang gimana kita bisa mensinergikan antara online dengan offline tadi. Dan digital ini adalah pelengkap ya untuk membantu bisnis kita gitu ya. Contohnya misalnya kalau tadi usahanya pendidikan ya, berarti kan ada banyak proses belajar yang tidak bisa full online gitu. Karena masih dibutuhkan untuk interaksi antar manusia gitu. Terutama misalnya pendidikan yang awal-awal untuk anak-anak yang awal-awal pendidikan, jadi kan mereka perlu melihat contoh dan lain-lain gitu. Nah, jadi tapi tidak ada salahnya juga untuk menyediakan alternatif ya untuk layanan pembelajaran secara online ya. Jadi bisnis offline lain juga perlu mempertimbangkan macam-macam digitalisasinya. Ya jika punya bisnis kuliner ya perlu buka akses untuk pemesanan lewat delivery atau pesan lewat aplikasi ojek online gitu. Nah, untuk fasilitas di toko fisik juga perlu meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan fitur pembayaran yang praktis ya untuk pelanggan. Jadi misalnya dengan menggunakan mesin edisi untuk debit ya atau untuk transaksi menggunakan apa itu sekarang tuh ada QR code gitu, QRIS gitu. Jadi itu salah satu juga untuk strategi yang digunakan untuk pemasarannya. Betul. Wah, memang udah walaupun teknologi menguasai, tetap kalaupun tadi place strategis itu bakal sangat mendukung juga buat teman-teman pelaku usaha. Jadi dua-duanya kalau ada dua-duanya bahkan jauh lebih baik. Nah itu buat Ibu Tan Sri Herawati gitu. Baik, oke Pak, itu tadi 10 pertanyaan yang udah kita pilih Pak dari banyaknya pertanyaan yang datang di program SN Win. Kita kasih selamat dulu buat teman-teman yang pertanyaannya udah terpilih. Lumayan, dapat 500.000 untuk tambah-tambah modal usaha. Pemenangnya nanti akan dapat email resmi dari Bank Ganesha untuk prosedur pemberian hadiahnya ya. Jadi ditunggu saja emailnya. Ini kita udah masuk ke penghujung acara Pak, karena waktunya memang terbatas. Tapi sebelum kita tutup, mau nanya dulu dengan sesuai pengalaman Bapak di lapangan, dengan seluruh pelaku-pelaku usaha yang bergabung di Bank Ganesha, ada tips praktis Pak untuk pelaku-pelaku UMKM Pak di sahabat UMKM tentunya. Iya ya, jadi tips bagi teman-teman sahabat UMKM ya untuk kondisi saat ini agar dapat bertahan atau juga maju berkembang ke depannya ya. Jadi pertama coba mulai untuk melakukan transformasi cara berusaha ya, jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Di tantangannya sekarang cukup besar, jadi kita harus juga berubah dengan cara kita ya. Kemudian yang kedua, kita perlu lakukan transformasi tadi ke digital online, mungkin untuk proses ataukah untuk mana yang lebih dulu, apakah pemasarannya, apakah distribusi, dan apakah untuk pembayaran dan lain-lain. Nah kemudian jangan lupa terus lakukan inovasi produk ya, terutama untuk varian produk yang disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Yang tadinya usahanya garment mungkin bisa bikin untuk masker gitu, itu kan turunan dari produk-produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu ya. Atau juga mulai dengan bisnis sesuai dengan kebutuhan atau tren yang terjadi yang saat ini ya di pandemi ini gitu. Jadi mungkin itu tips dari saya, mungkin yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Luar biasa. Itu ya. Terima kasih banyak itu tipsnya buat teman-teman yang ada di sahabat UMKM. Jadi kalau pandemi tadi seperti kata Bapak, kata Pak Octavian, malah kita bisa manfaatkan buat teman-teman yang fashion bisa memproduksi masker. Mungkin teman-teman yang minuman sehat malah bisa membuat minuman jahe dan lain-lain yang meningkatkan kesehatan tubuh. Itu malah jadi penjualan malah jadi lebih bagus lagi dalam kondisi pandemi. Baik, itu tadi terkait digitalisasinya Pak. Nah ini kan Bapak nih ahlinya finansial nih Pak. Mohon satu tip lagi aja Pak dari Bapak
biar teman-teman UMKM ini jago dalam pengelolaan keuangan, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi menurut saya sih ada beberapa hal yang perlu untuk kita kalau untuk UMKM ya dalam mengelola keuangan ya. Jadi pertama perlu memiliki rencana anggaran usaha yang jelas ya. Tujuannya agar bisa kontrol terhadap investasi yang dilakukan, jadi terukur gitu. Yang kedua perlu memiliki pembukuan yang rapi, karena kan biasanya UMKM kan pembukuannya ya masih belum rapi gitu, jadi masih campur-campur gitu, jadi sehingga tracking biaya dan lainnya belum clear gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin perlu dibedakan nanti rekening pribadi dengan rekening usaha, jadi yang tidak untuk kepentingan pribadi menggunakan uang usaha, jadi nantinya perhitungan untuk ininya rugi terus gitu, karena kan dipakai untuk pribadi gitu ya kan. Nah, yang keempat ya hindari penyalahgunaan uang usaha untuk kepentingan pribadi, itu juga. Jadi kemudian juga yang kelima, perlu pilih jasa keuangan yang aman ya dan memberikan keuntungan maksimal gitu. Jadi kalau teman-teman sahabat UMKM ini sedang butuh produk untuk keuangan seperti tadi untuk simpanan, tabungan, ataupun pinjaman ya perlu dipastikan ya, simpan uangnya tuh di tempat yang aman, terpercaya dan legal gitu ya. Harus hati-hati juga terhadap lembaga keuangan yang ilegal, yang ujung-ujungnya nanti bisa merugikan gitu ya. Nah, untuk lembaga keuangan, sahabat UMKM harus pastikan pilih lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan untuk menyimpan dana ya ada yang istilah namanya itu lembaga penjaminan simpanan. Ya, mungkin teman-teman perlu tahu ya. Jadi Bank Ganesha terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga merupakan peserta penjaminan LPS gitu ya. Jadi LPS ini menjamin simpanan nasabah di bank. Jadi nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar ya. Ini suku bunga yang diberikan yang dijamin oleh LPS itu maksimum adalah 4% per tahun gitu ya. Nah, yang namanya usaha ya pasti cari untung gitu ya. Begitu juga dalam menyimpan dana juga perlu cari untung gitu. Kalau suku bunga simpanan di Bank Ganesha saat ini ya cukup menguntungkan ya. Suku bunga tabungan itu bisa sampai 2,5% ya per tahun. Untuk giro itu bisa sampai dengan 2%, dan kalau untuk suku bunga deposito kita 3,25% ya per tahun. Nah, untuk informasi produk atau layanan Bank Ganesha bisa sahabat UMKM cek di websitenya Bank Ganesha di www.bankganesha.co.id atau langsung ke mengunjungi cabang Bank Ganesha terdekat gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya ya, senang sekali ini bisa sharing sama teman-teman UMKM, sahabat UMKM. Kita senang banget Pak udah dikunjungi deh. Iya. Ditunggu kelanjutannya Pak. Wah, pasti Pak. Jadi buat teman-teman tadi Bapak Octavian ini yang udah pengalaman banget di dunia perbankan dan di pelaku-pelaku UMKM, ada 55.000 pelaku UMKM debitur di bawah Bank Ganesha. Tadi banyak sharing, banyak produk-produk juga yang udah diinformasikan. Ingin tahu lebih banyak bisa ke website di www.bankganesha.co.id. Langsung cari informasi di sana. Nanti ada produk-produk yang bisa bantu teman-teman untuk tumbuh di dalam kondisi pandemi saat ini. Baik Pak Octav, terima kasih banyak Pak untuk sharingnya, seru banget. Ini manfaatnya luar biasa informasinya. Thank you banget teman-teman UMKM. Thank you banget ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Baik, oke. Untuk siap, baik. Untuk teman-teman sahabat UMKM semua yang udah hadir, terima kasih banyak udah gabung di Smash Talk hari ini. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih juga tadi untuk teman-teman dari Bank Ganesha buat Pak Octavian. Semoga yang bisa dibahas hari ini manfaatnya akan sangat terasa buat pelaku UMKM, dan semoga dengan strategi adaptasi kita bisa manfaatkan dunia digital untuk majukan usaha kita. Amin. Baik, sampai jumpa di semester selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari Pak. Mari Pak Patria. Baik, terima kasih. Mari.